Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wassalim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa berjumpa lagi, tentunya dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, sama-sama kita menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin teman-teman, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Dan tentunya bagi teman-teman yang sudah merasa dirinya memberikan salam-salam terbaik di kolom komentar, maka saya izin untuk menjawab salam tersebut dengan salam terbaik untuk teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya pagi ini? Sehat insya Allah ya? Sehat teman-teman sekalian, kabarnya bagaimana nih? Sehat insya Allah ya? Semoga semuanya sehat, tidak kurang suatu hal apapun. Yang paling penting semangat serta spiritnya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu tetap sama, atau bahkan ditingkatkan lagi ya. Nah nanti insya Allah seperti biasa teman-teman, mohon izin saya membersamai teman-teman ya, kurang lebih selama 1 jam ke depan untuk kita bedah tajwid bareng-bareng ya. Kita mulai dari per huruf, per harokat, lalu per hukum tajwid, dan nanti di akhir akan ada 2 orang yang saya akan persilahkan untuk talaki. Yang pertama nama akunnya Choren ya, yang nama akunnya Choren dan Caya, Bunda Caya. Pastikan 2 akun tersebut ikuti sampai akhir sesi live ya, tidak keluar dari antrian sedikit pun dan tidak keluar dari live, karena kalau keluar dari live itu biasanya antriannya hilang gitu ya, kalau pengen talaki surah Al-Fatihah gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, kita mulai dari belajar bedah tajwid dulu, baru nanti kita masuk ke sesi talaki. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Nah, insya Allah kita melanjutkan bahasan kemarin. Kita sedang membahas surah Al-Qiyamah. Sekarang kita masuk ke ayat 25. Kemarin kita baru bahas sampai ke idgham bi gunnahnya sampai sini ya. Kita baru bahas sampai ayu. Nah, baru sampai situ. Insya Allah sisa penggalannya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai, tentu kita baca dulu bareng-bareng ayat ke 25 dari Quran surah Al-Qiyamahnya sebanyak 2-3 kali. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Lagi. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Oke, tanpa berlama-lama, biar kita perbanyak bahasan kita teman-teman sekalian, insyaallah. Kita mulai berarti dari huruf yang mana? Afwan. Nah, kita mulai dari huruf yang sip. Kita mulai dari huruf yang ini. Nah, ya. Huruf ini namanya huruf apa?
ketika dia belum berharokat, nama asli dari huruf ini seperti biasa kalau kita belajar ngaji, itu kita mulai dari mengenal huruf. Karena bagaimana bisa hukum tajwid kita tepat sedangkan huruf yang kita lafalkan itu salah atau bahkan tertukar, ya. Ini namanya adalah huruf fa. Oke, kita tulis dulu nama asli hurufnya. Ini namanya adalah huruf fa, ya. Oke. Jadi ketika dia belum berharokat, memang nama aslinya adalah huruf fa, teman-teman sekalian. Ya. Nah, huruf fa ini dilafalkan seperti apa? Nah, sekarang kita kenalan sama setiap huruf. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Ya. Gitu. Namanya adalah tempat keluar. Ya. Nah, makhraj. Nah, jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya makhraj, teman-teman sekalian. Nah, makhraj atau tempat keluar dari huruf hijaiyah itu ada masing-masing. Nah, huruf fa juga ada. Nah, huruf fa, ya, sebelum kita bahas makhrajnya, seringkali ketika kita melafalkan huruf fa itu tertukar dengan huruf apa, teman-teman? Tertukar dengan huruf P. Iya atau tidak? Nah, kalau teman-teman ada yang melafalkan fa seringkali tertukar dengan huruf P, maka ini suatu ketidaksempurnaan karena beda huruf, ya. Oke? Nah, ini keliru. Nah, lantas seperti apa seharusnya huruf fa dilafalkan? Oke, sekarang kita coba kenalan, kita coba ta'arufan sama huruf fa. Nih, ya. Jadi huruf fa dan seluruh huruf hijaiyah, sekali lagi saya ingatkan, ya, saya ulang-ulang biar terekam dalam alam bawah sadar teman-teman. Wah, gitu ya. Dia dilafalkan semua punya makhraj. Makhraj huruf fa itu seperti apa? Agar fa kita tidak tertukar dengan huruf P. Yuk kita pelajari. Perhatikan, huruf fa dilafalkan dalam istilah tajwidnya. Teman-teman tak perlu menghafalkan istilah tajwidnya, tidak apa-apa, ya, tapi tetap akan saya sampaikan. Dalam istilah tajwid, fa itu dilafalkan dari yang namanya batonus syafah. Batonus syafah itu apa, Bang? Batonus syafah itu artinya adalah ujung gigi perut bibir bawah. Batonus syafah itu perut bibir bawah. Ya. Diapain perut bibir bawahnya? Wamin batoni syafah falfa ma'atorofis sanayal musyrifah. Jadi ujung gigi seri atas kita itu disentuhkan, ya, ke perut bibir bawah. Nah, misalnya, Bang, saya kayaknya bingung maksud perut bibir bawah tuh bagian yang mana. Nah, oke, kita lihat gambar aja langsung, ya. Nah, kita ilustrasikan melalui gambar. Jadi huruf fa itu dilafalkan dengan cara menyentuhkan perut bibir bawah kita ke ujung gigi seri atas. Yang disebut dengan perut bibir bawah adalah bibir bawah bagian dalam yang area di sini kita kasih warna ungu. Nah, bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ya. Nah, kalau teman-teman tepat melafalkan huruf fa seperti ini, maka huruf fa teman-teman pasti akan tepat. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan mengalir suara dan nafas di saat yang bersamaan. Contoh, perhatikan. Oke, ini huruf fa makhrajnya. Secara gambar, ini kita praktekkan. Nah, ya, lihat, perhatikan. Jadi, si ujung gigi seri atas kita itu, ya, disamperin sama bibir bawah. Nah, gitu ya. Fa, fi, fu, af. Gitu. Paham sampai sini? Buat teman-teman yang sudah mulai paham terlihat bagaimana pelafalannya, teman-teman boleh banget komen angka 1. Ya. Oke, boleh banget teman-teman komen angka 1 dulu. Biar kita pastikan teman-teman dominan sudah bisa mengikuti, memperhatikan semuanya, ya. Oke, 1 ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang, teman-teman, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf fa itu seringkali tertukar dengan huruf P? Ya, boleh komen angka 2 sekarang. Ya. Tadi huruf fa-nya kita udah ketahui itu gimana dia dilafalkan, bagian apa yang nempel. Sekarang, siapa yang seringkali melafalkan fa berubah menjadi huruf P? Komen angka 2. Nah, kenapa terjadi? Nih, teman-teman, sekarang kita analisis kenapa berubah jadi huruf P. Perhatikan, kalau fa tadi begini, fa. Fa, fa, fa. Sekarang huruf P. Pa, pa, pa. Apa perbedaannya antara pa dengan fa? Antara pi dengan fi? Kira-kira teman-teman yang menganalisis nih, apa perbedaannya? Harusnya nampak. Ya, harusnya kelihatan, oh, bedanya jelas. Kalau huruf P yang nempelnya adalah bibir dengan bibir, sehingga tidak keluar aliran nafas, betul?
Sedangkan huruf fa yang nempel ujung gigi seri atas disamperin sama bibir bawah bagian dalam yang basahnya, keluar nafas. Ya, jadi sekali lagi nih, sekarang kita lihat gambar. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik, pelan-pelan aja, step by step aja. Huruf fa itu ujung gigi seri atasnya disamperin bibir bawah. Dia pasti keluar nafas kalau tepat dilafalkan seperti ini. Nah, tadi huruf fa itu berubah jadi huruf P. Kenapa? Karena yang disentuhkan adalah bagian bibir atas dan bibir bawah. Ya sudah so pasti dia tidak akan mengalirkan nafas karena organ yang bersentuhannya berbeda. Ya, jelas ya? Paham ya? Sip, pelan-pelan aja ya. Oke, karena kita sedang belajar ngaji, bukan sedang balapan ya. Oke, jelas sampai sini insya Allah. Nah, jadi jangan lagi ada teman-teman yang melafalkan fa tertukar dia dengan huruf P ya. Oke, lanjutkan. Sekarang fa-nya dibaca dengan vokal A, tetap dengan vokal A atau vokal I, vokal U, Bang. Fa-nya dibaca fa, dibaca V, dibaca fu. Nah, tinggal lihat harokat huruf fa-nya apa. Nih, ternyata kita lihat huruf fa-nya bukan berharokat, tapi di atasnya dalam kondisi ada tanda petik. Nah, kita kenalan. Kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik seperti ini dalam istilah tajwid namanya adalah tanda sukun atau tanda sakinah. Ya, tapi kalau di kita sering kita sebut dengan tanda mati, betul ya? Fa mati. Oke, berarti kalau huruf hijaiyahnya bukan dalam kondisi berharokat atau hidup, tapi dia dalam kondisi sukun atau mati, maka bagaimana cara melafalkannya? Maka dia tidak dibaca dengan bunyi hidup, yaitu bunyi vokal, yaitu a i u. Dia nggak dibaca dengan a i u. Tapi huruf tersebut cukup dibaca dengan bunyi konsonannya saja. Bunyi konsonan dari huruf fa adalah apa? Adalah af, betul? Nah, maka huruf fa-nya di sini cukup kita baca af saja, teman-teman sekalian. Maka sebelumnya di sini kita baca ada yu, ya berharokat dhammah, yu ditambah af, jadinya apa? Yuf. Udah. Ya, semudah itu mengaji itu pelan-pelan. Ya, walaupun kita cuma belajar satu huruf setiap harinya misalnya, ya tapi itu sudah menjadi suatu kebaikan. Ya. Oke, sip, lanjut. Maka ketika kita baca ayyuf'a. Jadi pastikan ketika fa-nya dilafalkan cukup dibaca dengan bunyi konsonannya saja, dan ketika melafalkan fa sukunnya pastikan suara dan nafasnya tidak terputus. Pastikan suaranya dan nafasnya tidak terputus. Kenapa? Nih, sekarang kita coba kenalan sama huruf fa di buku saya, namanya buku Seru Hijaiyah. Ini nun sukun, kita cari ke huruf fa sebentar ya. Nih, huruf fa itu teman-teman sekalian, nih perhatikan ya, dia ketika sukun jangan sampai nafas dan suaranya tertahan atau terputus. Kenapa? Karena dia punya dua sifat. Lihat dua poin awal sifat dari huruf fa. Nama sifatnya hams dan rokhwah. Hams itu artinya dia harus ngalir si nafasnya. Si rokhwah itu artinya dia harus mengalir si suaranya. Nah, maka dia mengalir bukan tertahan. Maka ketika teman-teman melafalkan fa dalam kondisi sukun, jangan sampai dia dibaca begini. Ayyuf ala, antara af ini dengan bunyi a, jangan sampai ada jarak di antara mereka. Waduh, gitu ya. Tapi af-nya terus jalan. Ayyuf a, gitu. Bisa diikuti ya, insya Allah ya. Tenang, di sini saya betul-betul akan dampingi teman-teman secara perlahan. Kalau perlu kita ulang-ulang, biar apa? Tujuannya bukan hanya sekedar teman-teman faham. Faham itu dari Allah, tapi kita bisa mempelajarinya secara perlahan, step by step aja. Ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Aduh bang, saya kayaknya ketinggalan. Nggak ada ketinggalan. Di sini nggak ada ketinggalan karena kita bahasnya memang pelan-pelan. Ya, lanjut. Ayyuf'a, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya. Selanjutnya, nah ini huruf yang menarik teman-teman sekalian. Oke, sip. Teman-teman, kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama asli huruf ini huruf apa? Yang saya tanyakan nama asli. Yang saya tanyakan nama asli. Namanya huruf apa? Namanya huruf ain. Oke, berarti teman-teman udah kenal nama aslinya nih. Sekarang ya, kita akan bahas. Kita cek dulu deh. Huruf ain di sini dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati? Kalau mati tandanya dia tanda ini, tanda petik. Nah, sekarang pertanyaannya, ain ini dalam kondisi hidup atau mati? Ainnya dalam kondisi hidup karena dia bukan dalam kondisi sukun tapi berharokat. Oke. Nah, nanti kita akan bahas harokatnya belakangan.
Cuman kita ketahui dulu ainnya bukan dalam kondisi sukun atau mati, tapi dalam kondisi hidup atau berharokat, ya. Nah, sekarang kita bahas dari buku saya. Kita tadi udah bahas huruf fa ya. Ya, selintas kita udah bahas huruf fa. Sekarang kita beranjak ke rumahnya huruf ain. Oke, kita pindah ke huruf ain. Perhatikan, ya, di buku saya nanti kita jelaskan, ya. Huruf ain berharokat itu kesalahannya apa aja sih? Nah, ini biar kita bisa lebih memperhatikan bacaan kita dalam kondisi berharokat, bersukun, bertasydid. Ya, oke. Ain berharokat. Kesalahan yang seringkali terjadi apa? Nih, kita lihat di poin pertama dulu ya. Seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Sepakat atau tidak teman-teman? Huruf ain itu seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Yang sepakat teman-teman boleh komen angka 1. Ya, biar saya pengen lihat teman-teman sepakat atau enggak nih. Ada enggak yang melafalkan ain itu dia seringkali ketukar sama huruf hamzah? Ada? Ada ya? Oke, kenapa? Pertanyaannya kenapa huruf ain seringkali tertukar dengan hamzah? Karena kita tidak betul-betul mengenal huruf ain. Kita ulang lagi, kita kenalan lagi, kita ingatkan setiap huruf hijaiyah itu punya rumahnya masing-masing, punya makhrajnya masing-masing, punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, rumahnya ain, makhrajnya ain itu kalau tertukar biasanya tertukar sama huruf hamzah. Maka kenalan bagaimana huruf ain dilafalkan nih. Makhraj huruf ain atau tempat keluar huruf ain, dia dilafalkan dari yang namanya dalam istilah tajwid namanya adalah wastul halqi. Nah, apa itu wastul halqi? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Teman-teman sekalian, apa? Tengah tenggorokan. Jadi, tengah tenggorokan kita itu dikontraksikan ketika melafalkan huruf ain. Bang, nggak kebayang maksudnya gimana tengah tenggorokan? Oke. Nih, saya izin bantu dulu. Teman-teman perhatikan baik-baik. Nih. Jadi, dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu kita pecah menjadi 3 bagian. Kita mulai dari bagian paling terluar. Perhatikan pulpen ajaib saya. Di bagian ini namanya adalah adnal halqi. Huruf yang keluar dari area yang saya tunjuk, ini ada 2 huruf teman-teman. Huruf apa? Huruf ghain dan huruf kha. Nah, dia di sini tempat keluarnya. Nekennya tuh di sini. Oke. Nah, kalau kita beranjak masuk sedikit, perhatikan pulpen saya. Nah, kepada bagian titik berwarna putih di sini teman-teman sekalian, ini adalah tengah tenggorokan, di mana huruf ain bersamaan dengan ha kecil keluar. Oke, tepatnya pada bagian apa? Titiknya di sini pergerakannya, tapi yang bergerak adalah bagian ini yang saya tunjuk. Perhatikan pulpen saya. Nah, ini namanya bagian katup epiglotis. Nanti bagian katup epiglotis ini pada bagian titik putih ini akan bergerak, akan berkontraksi. A, I, au. Begitupun dengan ha kecil. Ha, hi, hu. Paham ya? Di sini ain dan ha kecil. Nah, sekarang pertanyaannya ain itu kenapa seringkali tertukar dengan dengan hamzah, dengan a, i, u? Karena teman-teman melafalkannya terlalu ke bawah. Kemana? Ke sini. Nih. Perhatikan. Nah, teman-teman terlalu melafalkan huruf ainnya terlalu ke pangkal, terlalu ke dalam. Alhasil yang muncul bukan huruf ain. Kenapa? Karena ini makhrajnya huruf hamzah. Faham? Hamzah itu lebih dalam lagi. A, I, U. Bersamaan dengan huruf apa? Bersamaan dengan huruf H besar. Ha, hi, hu. Ya, oke. Sampai sini dulu, pelan-pelan. Kita pastikan teman-teman fokus. Faham atau tidak boleh komen angka 1. Ya, faham atau tidak? Coba teman-teman boleh komen angka 1 di kolom komentar. Ya, oke. Nah, oke. Sip. Lanjut ya teman-teman sekalian. Ya, lanjut. Nah, sekarang teman-teman sekalian kita lanjutkan kembali. Ya, kayak yang nanya sanad langsung di DM, gak usah di kolom komentar. Kurang elok teman-teman sekalian. Ya, oke. Ya, biasakan adab terbaik, komen di kolom komentar. Komen di DM. Gak begitu caranya. Lanjut. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, maka pastikan huruf ain itu dilafalkan dari bagian tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u, dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Tekannya di sini. A, i, au, a, i, au. Kalau dia terlalu ke bawah, jadinya hamzah. A, i, u, a, i, u. Paham? Ya. Sekarang, biar lebih jelas, saya izin bantu teman-teman. Ya, nanti di buku kita persiapkan video animasi. Ya, gitu. Video animasi seru hijaiyah. Oke.
Nanti kita sediakan ceritanya, kita scan barcode kalau buku kita sudah jadi. Dan seperti inilah kurang lebih pergerakan huruf ain. Ya, oke, perhatikan mana ya huruf ain. Nah, perhatikan ya. Oke, perhatikan. Jadi tadi ain dilafalkan dari mana? Dari bagian tengah tenggorokan. Mana yang dimaksud dengan tengah tenggorokan, teman-teman sekalian? Nah, yang dimaksud dengan tengah tenggorokan, ya, di sini teman-teman, ya, di bagian ini. Oke. Nah, ini namanya bagian katup epiglotis tadi. Nah, tengah tenggorokannya tuh di sini. Nanti bagian ini yang akan bergerak. Coba ya, kita coba lafalkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. A, I, au, a, i, u, a, i, u, u. Nah, bagian itu yang nanti akan berkontraksi, teman-teman. Paham sampai sini? Jadi bagian tengah tenggorokan yang kita tekan. Nah, bagian katup epiglotis itu yang nanti dia akan bergerak-gerak gitu. Kalau kita lihat dalamnya kita tuh begitu, kurang lebih. A, I, U. Nah, teman-teman pastikan yang ditekan di bagian ini. Ya, yang bagian ini. Kalau teman-teman terlalu ke bawah, nah ini bagian pita suara yang disebut tadi pangkal tenggorokan, tempat keluarnya huruf hamzah, A, I, U. Maka kalau teman-teman ngerasa kok ain saya masih kayak hamzah ya, A, I, U, tandanya apa? Kurang naik. Oke, kok ain saya masih A, I, U ya? Oh, berarti teman-teman melafalkannya masih terlalu ke bawah, kurang naik. Nah, ketika teman-teman mempelajari secara kaidah, walaupun nggak hafal istilahnya nggak apa-apa, tapi konsepnya teman-teman pahami. Oh, biar teman-teman tahu. Oh, misalnya teman-teman baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok masih kayak kerasa hamzah ya? Alamin. Tandanya apa? Kalau tahu kaidah, teman-teman tahu, oh kurang naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Ya? Gitu. Jadi kenapa kita belajar kaidah itu? Bukan hanya semata-mata dihafalkan, tapi difahami. Ya, konsepnya. Oke? Lanjut lagi teman-teman. Nah, maka pastikan di sini huruf ain teman-teman lafalkan jangan jadi dibaca. Sekarang kita coba tebak-tebakan. Ya, kita sekarang coba tebak-tebakan dan kita evaluasi. Apakah teman-teman sudah betul-betul paham atau belum? Oke, siap. Saya kasih 2 jawaban. Dengarkan jawabannya sampai akhir. Ya, 1 dan 2-nya dengarkan dulu baru jawab. Jangan saya baru contohin angka 1, opsi 1 teman-teman udah jawab. Oke, siap. Yang 1. Perhatikan huruf ainnya. Ayyuf'ala. Yang kedua, ayyuf'ala. Paham? Mana? Yang 1, yang 2? Yang 2, yang 1. Kita lihat di kolom komentar jawaban mana yang paling banyak, teman-teman sekalian. Yang tersematkan nomor 2 tuh. Nih, ya, lihat. Yang tersematkan terbanyak dikirim nomor 2. Berarti dominan teman-teman menjawab nomor 2. Berarti alhamdulillah barakallahu fikum. Yang paling tepat adalah yang kedua. Yang ke 1 kenapa salah? Karena yang ke 1 yang saya contohkan tadi, itu yang kita lafalkan adalah huruf hamzah. Paham? Bisa dibedakan teman-teman sekalian? Ya, sedikit-sedikit ya. Oke, sip, lanjut lagi ya. Nah, ayyuf'ala. Sip. Teman-teman, boleh kita lanjutkan kembali? Kita masih bahas huruf ainnya. Kita belum bahas harokatnya, ya. Sekarang kita kembali lagi ke halaman ain berharokat. Perhatikan. Ya. Kesalahan 1 sudah kita bahas poin 1-nya insyaallah. Sekarang kita bahas poin keduanya. Perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi pada ain yang berharokat adalah suara masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau itu salah. Ini bukan menjadi kesalahan yang besar, tapi menjadi ketidaksempurnaan pelafalan ain. Kenapa tidak menjadi kesalahan besar? Oke, yang poin pertama, apabila ain tertukar dengan hamzah, itu kesalahan besar. Kenapa? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu sama dengan merubah struktur kata. Ya, kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Ya, makanya huruf itu penting untuk tidak tertukar. Oke. Nah, yang kedua, kalau ain berubah suaranya masuk ke dalam rongga hidung, ya, sengau suaranya, itu tidak menukar huruf, tapi ainnya nggak sempurna. Paham? Dia tidak merusak makna, tapi dia tidak sempurna ainnya. Paham ya? Paham ya? Nah, maka gini, kita kembali lagi ke gambar. Kita coba kembali lagi ke gambar. Ya, ini saya izin hapus dulu.
Oke, tadi kita udah tahu huruf ain itu dilafalkan dari titik putih ini, tengah tenggorokan. Pastikan ketika teman-teman melafalkan ain dari tengah tenggorokan ini, suaranya semuanya masuk ke rongga mulut sampai keluar mulut. Ya, contoh a, i, au, a, begitu suaranya. Ya, jadi si jalur suara dari tengah tenggorokan ini semuanya masuk ke rongga mulut. Akhirnya outputnya semuanya keluar dari mulut. Tapi banyak di antara kita yang melafalkan ain suaranya itu semuanya nggak masuk mulut. Tapi ada sebagian suara, saya kasih warna merah, itu masuk ke rongga hidung. Nah, sehingga si suaranya itu sengau, teman-teman. A, i, u, a, i, u. Nah gitu, jadi suaranya tuh kayak bindeng, kayak apa tuh namanya? Kayak sengau, kayak kalau bahasa Sundanya ngirung. A, i, u. Nah, berarti tandanya apa? Masih ada suara kita yang dia melipir masuk ke rongga hidung. Bisa dibedakan nggak teman-teman? Ini yang lebih tepat, perhatikan. A. Bedakan sama yang masuk hidung. A. Ai dengan ai. Ai dengan ai. Au dengan au. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar ain kita tidak masuk ke dalam rongga hidung suaranya? Caranya, teman-teman tutup full hidung teman-teman ketika melafalkan ain. Contohnya begini, tutup full ya, jangan setengah-setengah. A, ai, au, ai, au. Nah, pastikan ketika teman-teman tutup hidung teman-teman, ya, itu hidung teman-teman tidak merasa ada gatal-gatal atau tidak merasa bergetar. Kalau sudah nggak ada rasa gatal-gatal ketika melafalkan huruf ain ketika hidung ditutup atau nggak ada getaran, berarti full ainnya sudah masuk lewat mulut outputnya. Ya, coba ya bareng-bareng ya, teman-teman ikuti saya dari rumah, tutup hidungnya, lafalkan, ikuti saya. Nanti teman-teman komen ya, apakah teman-teman masih gatal nggak hidungnya atau getar nggak? Kalau getar komen angka 1. Kalau udah enggak, komen angka 2. Siap. A, ai, au, ai, au, ai, au. Coba. Yang gatal komen angka 1, yang gatal atau getar hidungnya komen angka 1, yang udah enggak getar atau gatal komen angka 2. Nah, bisa? Nah, itu tandanya itu aja. Kalau dia udah enggak getar, berarti udah bagus. Atau udah nggak gatel, berarti dia udah nggak masuk hidung. Gitu ya. Tapi kalau dia masih kerasa banget getarannya nanti di hidung. Ya, jelas ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi itu perumpamaan huruf ain itu melalui jalur yang warna biru nih, yaitu ke rongga mulut, jangan sampai melalui jalur yang berwarna merah. Oke. Sip. Bang, kalau masih bergetar gimana? Latihan terus. Latihannya gimana? Tutup hidungnya ketika melafalkan ain. A, i, u, sampai akhirnya ainnya tidak melipir lagi ke rongga hidung. Ya. Oke. Sip. Ya, nggak apa-apa Bang, tapi belum bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting adalah ainnya tidak tertukar dulu dengan hamzah. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita belajar itu, kita jadi tahu skala prioritas dalam belajar. Oh, mana yang harus didahulukan ya? Karena dia kalau salah berpotensi menjadi kesalahan besar. Oh, mana yang dia bisa dikesampingkan dulu untuk fokus ke dalam kesalahan yang paling penting untuk kita sempurnakan. Paham ya? Semua kesalahan kita upayakan maksimal, tapi prioritas dulu mana yang harus kita dahulukan. Nah, itu namanya kerangka belajar, teman-teman. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Ayyuf'ala. Nah, sekarang kita lihat harokatnya. Nah, itu baru bahas huruf ain doang. Panjang banget ya pembahasannya ya. Nggak apa-apa. Teman-teman percaya nggak? Ini kita baru bahas fa sukun dan huruf ain, itu pun belum dengan harokat. Perlu waktu berapa menit? 29 menit. Jadi di sini sekali lagi teman-teman yang baru bergabung, saya Givari Putra. Saya tidak bisa mendampingi teman-teman itu secara instan. Tapi izinkan saya di sini bantu teman-teman mengenal huruf secara lebih jauh, sedikit-sedikit, biar teman-teman tahu huruf teman-teman apakah sudah jauh lebih tepat atau masih kurang sempurna. Lanjut ya. Sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Huruf ainnya sudah beres, clear ya. Sekarang kita lihat ainnya berharokat baris atas. Ya, kita kenalan.
ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas macam ini namanya adalah harokat fathah. Oke, sip. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka tentu dia mesti dibaca dengan vokal A dasarnya. Oke, jelas ya? Nah, maka huruf ain di sini nggak kita baca ain karena itu nama asli, tapi dia cukup dibaca A dengan bunyi vokal A karena ngikutin si harokat di atasnya. Clear? Paham? Nah, selanjutnya kita fokus terhadap vokal A-nya. Oke, perhatikan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, berharokat fathah dan keluar dengan bunyi vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tipis. Saya izin tulis ya. Dia mesti dibaca dengan keadaan yang tipis. Kalau vokalnya A. Kalau vokalnya bukan A, dia berarti dibaca dengan keadaan apa? Kalau vokalnya seperti O, maka dia akan terdengar tebal. Huruf tebal itu ketika fathah atau baris atas bukan vokal A lagi, tapi kedengarannya kayak vokal O. Contohnya apa? So, bo, to, wo, ho, go, dan yang lainnya. Memang bukan betul-betul vokal O yang kita O-kan, yang kita monyongkan, yang kita bulatkan, bukan. Tapi kita analogikan seperti O. Kalau tipis A, paham? Ya, nah maka teman-teman saya pengen nanya, huruf ain di sini berarti dibaca tipis atau dibaca tebal? Nih clue-nya tadi sudah kita tulis. Dibaca dengan keadaan tipis atau tebal? Kira-kira, karena dia vokalnya vokal apa nih? Tipis ya. Nah, sekarang baru kita praktek. Bagaimana kita bisa memastikan ya vokal A pada harokat fathah kita itu tipisnya sesuai apa yang dimaksud? Caranya gimana? Kita analogikan dengan cara BMSS. Nah, ya, apa? BMSS. Ingat fathah. Apabila vokal A, ingat tipiskan dia dengan cara BMSS. Ya. Apa itu BMSS, teman-teman sekalian? Apa itu BMSS? BMSS itu artinya buka mulutnya sedikit senyum. Ini penganalogian kita saja. Maksudnya buka mulut sedikit senyum itu gimana? Praktek, perhatikan. Kalau dia buka mulut saja, khawatir pelafalan teman-teman kadar tipisnya tidak sesuai. Contoh, tidak seperti itu. Kita analogikan, buka mulutnya sedikit senyum. Bukan Begitupun pada huruf-huruf yang lain, ketika fathah dia vokal A, tipiskan. Contoh, ba tidak tapi ba, so tidak tapi sa, fa tidak tapi fa. Paham ya? Jadi ditipiskan. Oke. Kenapa ketika sedikit senyum bunyi vokal bisa terasa lebih tipis? Ada dua hal. Karena ketika senyum biasanya lidah kita akan lebih rileks, rongga mulut kita akan lebih terbuka. Dan dua sifat itulah yang selalu menyertai huruf dengan keadaan tipis. Dalam istilah tajwidnya, namanya adalah istifal dan infitah. Istifal, lidahnya terhampar, rileks. Infitah, rongga mulut, aula mulut terbuka. Kita analogikan sedikit senyum. A, fa, sa, a. Paham? Ya, gitu ya. Maka di sini kita rileks aja. Buka mulutnya sedikit senyum, ringan. Jangan karena banyak orang yang dia pengen mendapati ain yang tepat tapi dia jadi tebal ainnya. Enggak, tapi Paham? Jelas insyaallah ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya sedikit-sedikit. Nggak perlu tergesa-gesa teman-teman sekalian ya, karena baca Quran itu bukan balapan ya. Oke, sip. Pengen cepat boleh, tapi hasil gimana Allah. Yang membuat kita cepat dan lambat itu udah hak Allah ya, tapi menyegerakan dalam belajar itu kendali kita ya. Sekali lagi, kita bisa bukan karena semata-mata ikhtiar kita teman-teman, bukan, tapi karena izin Allah. Cukuplah berikhtiar, hasil gimana Allah ya. Pakai calo biar cepat ya. Iya, pakai calo biar cepat. Di sini saya bukan calo, jadi saya nggak bisa ngajak teman-teman cepat-cepat gitu ya. Lanjut.
ayyuf'ala. Nah, huruf berikutnya sekarang. Teman-teman, huruf apa ini? Nih yang saya blok dengan warna hijau nih. Nama asli hurufnya. Jangan nama ketika dia berharokat. Nama hurufnya huruf apa? Ada yang tahu? Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Ya, kita tulis namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam ini teman-teman sekalian? Oke, perhatikan. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam? Bayangannya, Bang, huruf lam itu sama kayak huruf L pada abjad alfabet ya? Memang huruf lam itu kalau kita latinkan dalam fitur transliterasi Latin, memang dia diwakili oleh huruf L, huruf lam itu. Tapi apakah dari segi pelafalan lam hijaiyah itu pasti sama dengan L alfabet? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu itu maksudnya gimana? Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Maka gimana untuk memastikan lam kita tepat? Jangan diserupakan acuannya dengan huruf L dulu. Oke? Tapi seperti apa? Yuk kenalan sama makhraj huruf lam. Jangan malas. Ayo cari tahu. Yuk belajar. Saya bantu. Perhatikan. Ya, ini huruf ain sudah. Berarti sekarang kita beranjak ke huruf lam. Huruf lam itu dibacanya kayak bagaimana? Yuk, pelan-pelan. Kita baca secara tekstual. Jangan bosan baca. Ya, jangan malas baca. Baca dulu. Yuk. Huruf lam makhrajnya tempat keluarnya dari mana? Dari tepi lidah. Dalam istilah tajwid, tepi lidah itu namanya hafatul lisan. Oke, nggak perlu dihafal, pahami konsep saja. Tepi lidah itu kalau di kita sering disebut dengan samping lidah, sisi lidah. Oke, sekarang kita baca tekstualnya dulu. Huruf lam keluar dari tepi lidah depan kiri atau samping lidah depan kiri dan samping lidah depan kanan, yang menyusur menyisir sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke bagian langit-langit yang depan. Bang, kalau cuma lihat begini justru saya malah pusing. Oke. Sekarang saya izin jadi dokter bedah mulut dulu kalau begitu. Boleh? Saya izin jadi dokter bedah mulut dulu. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Saya izin jadi dokter bedah mulut dulu. Ya. Perhatikan. Nih. Sebentar kita persiapkan dulu. Nah. Ya. Nih. Yuk. Kenalan sama huruf lam. Ya. Tadi huruf lam di mana? Makhrajnya. Walamu adna halimun tahaha. Dari tepi lidah depan. Tepi lidah itu bagian mana? Tepi lidah itu kita sebut samping lidah. Kita kenalan dulu sama samping lidah itu yang mana? Nih, perhatikan. Pokoknya teman-teman kalau lihat layar, lihat pulpen saya, ya. Nih, ini dari bagian ini, ya, sampai ke sini, itu namanya samping lidah. Ini samping lidah belakang, menyusur sampai ke samping lidah depan, itulah yang disebut dengan samping lidah. Paham? Jelas? Oke. Nah, huruf lam itu dari samping lidahnya bagian depan, jadi bukan dari belakang. Kalau dari belakang nanti dia huruf dod. Kalau huruf lam itu samping lidah depan. Oke, sekarang kita lihat dari angle sebelah kanan dulu. Samping lidah depan kanan, berarti yang mana? Yang ini kurang lebih, ya, menyusur sampai ke mana? Sampai ke ujung lidah. Itu bagian kanan. Bagian kirinya juga sama. Samping lidah depan kiri yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Paham? Jadi kalau kita lihat angle huruf lam itu adalah, sekarang lihat telunjuk saya. Walamu adna halimun tahaha, dari samping lidah depan kanan dan samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Oke, menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Nempelnya kemana? Nempelnya ke langit-langit depan kita. Di mana? Nih, ya. Langit-langit depan yang dimaksud adalah bagian ini. Nah, perhatikan. Nih, ke sini nempelnya. Nah, nempelnya ke sini teman-teman sekalian. Oke. Nah, jadi nggak cukup cuma nempelin si ujung lidah doang ke langit-langit. Contohnya bagaimana? Begini. Al. Nah, huruf lam tuh bukan nempelin ujung lidah saja. Yang kami khawatirkan, kalau teman-teman melafalkan lamnya diserupakan dengan L teman-teman cuma nempelin ujung lidah. Maka, lam dengan L-nya sama atau beda? Beda kalau begitu. Paham? Jadi huruf lam itu bukan gak cukup kita lafalkan hanya begini. Al. Tapi, al. Dia nampak lebih penuh. Yang nempelnya al. Paham? Sudah mulai terbayang? Kalau sudah mulai terbayang, kita sempurnakan lagi dengan fitur scan QR code yang nanti ada di buku saya. Video animasi seru hijaiyah. Kita scan barcode dan kurang lebih seperti inilah huruf lam dilafalkan. Ya. Seperti inilah huruf lam dilafalkan. Siap ya? Teman-teman konsentrasi. Saya izin zoom in dulu. Kita lafalkan bareng-bareng. Lihat pergerakan lidahnya. 1, 2, 3. La
li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Terbayang atau tidak? Terbayang bagian mana yang nempel? Terbayang? Yang sudah mulai terbayang komen angka 2. Coba ya. Sip, biar saya bisa tahu teman-teman mendengarkan, menyimak atau tidak. Gitu. Kedua. Oke. Lebih jelas? Sekarang saya akan coba pause. Nih, ya, saya coba jeda. Lihat pergerakannya. 1, 2, 3. Nah, nih, kelihatan nggak bagian yang nempel? Yang ini tepi lidah atau samping lidah depan kiri. Ya, yang sebelah sana samping lidah depan kanan, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit bagian depan. Nah, ya. Oke. Paham? Jelas? Jelas. Paham? Sip, ya. Nah, tadi ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan video-video dan pembelajaran ini. Nanti ada satu paket dalam buku kita. Oke, ada satu paket dalam buku kita namanya buku Sriwijaya. Kapan launchingnya? Semoga bulan ini ya, doakan ya, karena saya tinggal nunggu cetak aja. Kemarin dari pihak-pihak tim terkait sudah rapat besar dengan tim sales, dengan tim direktur dan segala macamnya. Teman-teman doakan saja, cukup teman-teman doakan saja. Semoga Allah ridhoi dan buku ini bisa menjadi wasilah yang bisa nemenin teman-teman dalam belajar. Itu aja. Ya, dalam buku ini saya tidak pernah menjamin dengan buku ini teman-teman pasti bisa langsung baca Quran, dan enggak. Buku ini hanya bentuk ikhtiar saya untuk bisa ngedampingin teman-teman, itu aja. Ya. Oke, lanjut. Adapun kebaikan-kebaikan yang nanti ada di dalamnya itu atas izin Allah, ya. Maka ketika kita baca lam di sini nggak cukup kita baca ayyuf'ala, enggak, tapi ayyuf'ala la gitu. Ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman sekalian, bisa diikuti ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, saya pengen kalau teman-teman berkenan komen dulu alhamdulillah. Biar apa? Biar kita ingat semua yang hari ini kita dapatkan itu atas izin Allah dan itu nikmat. Maka komen alhamdulillah, biar apa? Biar la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang dia bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan hari ini, Allah insya Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Masya Allah. Kita lihat yang komen alhamdulillah berapa banyak. Banyak, alhamdulillah, luar biasa. Barakallahu fikum, ya. Lanjut. Terima kasih teman-teman atas responnya, terima kasih atas keaktifan dan interaksinya, ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Ayyuf'ala. Nah, sekarang kita lihat huruf lamnya berharokat baris atas, konsepnya sama. Baris atas itu konsepnya sama, fathah. Tadi udah kita bahas di huruf ain, konsepnya sama. Dia itu dua kemungkinan antara vokalnya A atau vokalnya seperti O. Udah, kalau vokal A tipiskan pelafalannya, kalau vokal seperti O tebalkan pelafalannya. Nah, untuk huruf tebal itu belum kita bahas karena ainnya huruf tipis, lamnya di sini juga huruf tipis karena dia dibaca dengan vokal A. Ya, oke, sip. Ayyuf'ala. Nah, ingat. Berarti kalau vokal A huruf tipis. Kalau huruf tipis, teman-teman sekalian, jangan lupa dibaca tipis. Gimana konsep tipis? Ingat nggak? Gimana caranya biar kita bisa mendapati vokal A yang tipis? Gimana teman-teman? BM, SS. Ada yang pakai caps lock tuh langsung ya, Masya Allah. BM, SS artinya apa? Buka mulutnya yuk, sedikit senyum gitu. Ya, jadi ketika kita baca jangan A, tapi A. Ya, nggak dibaca la, tapi la. Ayyuf'ala. Jadi bukan ayyuf'ala, enggak, tapi ala. Ayyuf'ala. Nah, jadi dia dibacanya tipis. Kita analogikan buka mulut sedikit senyum. Jelas? Insyaallah. Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya, semoga Engkau ridhoi apa yang kita ikhtiarkan ya Allah. Lanjut. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Jam berapa? Oke, masih ada waktu kita insya Allah. Ya, teman-teman. Bentuknya seperti mangkok. Ya, oke. Lalu ada titik satu di bawahnya. Nama hurufnya apa? Ketika dia belum punya harokat. Namanya adalah huruf ba. Ya, kita tulis. Ini namanya adalah huruf ba. Ya,
bagaimana cara melafalkan huruf ba? Cara melafalkan huruf ba gak perlu repot-repot, gak perlu ribet-ribet. Kenapa? Karena huruf ba dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ya, sebagaimana kita bilang ke anak-anak ciluk, ba. Ya udah, ba bagus, ba bantal, apalagi bintang. Dengan cara apa? Menyentuhkan antara bibir atas dan bibir bawah kita. Babi bu ab. Tapi hati-hati. Ketika teman-teman melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya adalah seperti ini. Ba bi bu. Maka itu suatu ketidaksempurnaan. Nah, keluarlah alarm itu. Nah, nggak boleh ya. Lanjut. Sip, biasa aja. Nah, huruf ba-nya apakah tetap dibaca dengan bunyi vokal A? Kalau bunyi vokal A harusnya di atas dong, baris atasnya. Nah, ini malah jadi di bawah nih, baris bawah nih. Kenalan. Yuk, kenalan dulu. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ada yang tahu namanya apa? Kenalan ya. Namanya adalah harokat kasroh. Saya izin tulis di bawahnya. Perhatikan. Namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah atau kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan bunyi vokal I. Oke, maka huruf ba-nya tak kita baca ba. Kenapa? Karena dia baris bawah bukan baris atas. Maka banyak kita baca cukup dibaca dengan bunyi vokal I. Jelas? Bisa diikuti ya. Mudah nggak belajar ngaji itu, mudah atau sulit? Mudah kalau teman-teman mau berproses. Mudah apabila teman-teman mau bersabar. Mudah apabila teman-teman mau menikmati pembelajarannya ya. Oke, lanjut. Nah, maka bi dia dibaca yuf'ala bi. Nah, cuman boleh dong kita fokus ke vokal I-nya sekarang. Teman-teman, kalau tadi kita udah fokus terus sama vokal A gitu ya, BMSS BMSS, sekarang kita fokus ke harokat baris bawah atau kasroh dengan bunyi vokal I. Teman-teman, pastikan ketika teman-teman melafalkan vokal I vokal I pada huruf-huruf hijaiyah, pastikan vokal I-nya jangan condong ke vokal E. Ya. Gitu. Banyak orang melafalkan vokal I itu, teman-teman sekalian, ya. Itu dia vokal I-nya nggak jelas. Ya, nggak jelas. Misalnya kita ambil contoh surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ini nggak jelas nih. Harusnya kan atau ihdinas sirata bukan sirata si. Ada yang melafalkan seperti itu? Banyak, teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita tak fokus dengan harokat I-nya, dengan harokat kasrohnya. Seringkali kita fokus dengan huruf, bagus, karena huruf adalah bagian esensial paling penting dalam baca Quran. Tapi harokat jangan dilupain, karena itu penyempurnanya. Bahkan kalau salah harokat, fathah jadi doma, doma jadi kasroh, salah besar, karena berubah makna. Nah, ini vokal I, jelaskan vokal I-nya jangan condong, kecuali pada bacaan tertentu. Di riwayat kita cuma satu sih ya. Bismillah wa qala rkabu fiha bismillahi majreha. Itu memang vokal N, namanya imalah. Nanti ada ayat-ayat goribah, beda lagi itu pembahasannya nanti ya. Tapi selain itu di bacanya yang kita baca hari ini ya, itu nggak ada vokal E kecuali majreha tadi, ayat-ayat goribah. Kalau ini dia vokal I jelas, maka jangan sampai dibaca ayyuf'ala biha a'udzu bil bukan bil tapi bil. Nah, gimana caranya agar vokal I ini dia jelas vokal I-nya, nggak condong seperti vokal E, nggak miring-miring. Caranya adalah pastikan ketika teman-teman melafalkan vokal I pada huruf apapun, momentum vokal I-nya teman-teman lafalkan, angkat bagian tengah lidah teman-teman. I. Angkat tengah lidah teman-teman, naik mengarah ke atas tanpa menyentuh, tapi ya hanya diarahkan ke atas. I. Jelas pasti insya Allah vokal I-nya. Kalau dia kurang naik jadinya E gitu. Ya. Paham sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Bisa diikuti ya. Semoga Allah mudahkan kita. Semoga Allah ridhoi apa yang kita ikhtiarkan ya. Lanjut. Ayyuf'ala bi. Nah, ya. Jangan lupa bukan cuma naikin tengah lidah, tapi rendahkan rahang bawah. Bi.
Bi, jangan bi, bukan ditarik ke samping, bi enggak, tapi bi direndahkan ke arah bawah, ya. Oke, lanjut lagi. Coba kita baca dari sini pelan-pelan. Tadhunnu ay yuf'ala bi. Nah, udah satu-satu ya. Oke, lanjut teman-teman. Masih semangat? Boleh saya izin minum dulu, isi bensin dulu boleh? Ya, boleh saya isi bensin dulu. Nah, sambil saya isi bensin, teman-teman sekalian, teman-teman yang ngerasa di live ini ada kebaikan ada nggak? Nah, boleh yang teman-teman yang belum share di pojok kanan bawah, coba deh dilihat di sini ada tanda panah nggak? Coba deh diklik tanda panahnya sekali sampai ada tulisan posting ulang. Coba diklik posting ulangnya, biar nanti si live kita itu ada di akun teman-teman, tersebar luas dari akun teman-teman. Jadi wasilah kebaikan buat teman-teman, jadi wasilah kebaikan buat yang lain. Yang mau tap-tap layar juga kalau tangannya lagi nganggur boleh nih tap-tap layar. Biar si like-nya makin banyak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut lagi. Sudah tak share Pak Ustadz? Terima kasih teman-teman, barakallahu fikum ya. Oke, masih semangat? Lanjutin lagi atau enggak ini? Lanjutin lagi ya, sedikit lagi ya. Oke, sip. Kita lanjutkan. Bismillah. Ayyuf'ala bi. Nah, sekarang ini huruf apa? Ada yang tahu nggak ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf H. Ya, kalau saya sering sebut H besar. Ya, kalau saya sering sebut H besar. Ya, teman-teman sebut H doang juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau saya sering sebut dengan H besar. Ya, oke. H besar ini bentuk asal muasalnya bukan begini kayak angka 8, bukan. Ya, tapi dia itu dilafalkan begini. Dulu apa? Dasarnya nih, bentuk dasarnya ini. Ya, ini adalah ini, gitu. Oke? Sip, lanjut. Nah, sekarang saya pengen nanya, ada nggak di antara teman-teman yang masih menganggap H besar itu dilafalkannya dari dada? Komen yang pernah beranggapan seperti itu, coba boleh komen di kolom komentar. Siapa yang pernah atau masih beranggapan H besar itu dilafalkan dari dada? Komen. Ya, ada? Pernah? Tidak? Udah enggak? Tidak. Sip. Kalau saya dulu pernah banget. H besar itu harus dari dada. Ternyata ketika kita pelajari, justru dia tidak bertumpu di dada sebenarnya, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena ada aturan mainnya memang. Gitu. H besar itu bukan di situ. Di mana? Yuk, kita pelajari dari buku Seru Hijaiyah saya lagi. Lam sudah ya. Sekarang kita coba beranjak ke huruf H besar. Nih, kita kenalan ya. Ini hamzah. Nih, H besar. Di mana makhrajnya? H besar, tempat keluarnya itu bukan dari dada. Tapi dari mana? Nih, H besar keluar dari namanya tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Dalam istilah tajwid namanya aqsal halqi. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Hamzah dan H besar. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya dia memiliki sifat mengalir nafas dengan karakter nafas yang biasa. Contoh, nih kita lihat di sini ya. Saya ulang lagi nih. Kita flashback lagi, ini udah kita bahas pada saat kita tadi bahas huruf ain. Nggak apa-apa kita bahas ulang. Jadi teman-teman, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada yang paling atas atau paling luar, ini namanya adnal halqi. Huruf yang keluar di sini tuh ada 2 huruf. Huruf apa? Huruf ghain dan huruf kha. Kalau kita masuk lagi sedikit ke sini, ini adalah tengah tenggorokan, tempat keluar huruf ain dan h atau h kecil. Nah, jadi nanti bedanya h kecil sama h besar apa? Kalau h kecil dia di tengah sini, karakter nafasnya berbisik, h lebih lembut, h gitu. Nah, kalau h besar di titik yang warna putih ini, alias tenggorokan paling pangkal, paling dalam. Hurufnya ada apa aja yang keluar di sini? Ada 2. Huruf apa aja? Huruf hamzah dan h besar. H besar itu dilafalkan dengan nafas dan yang karakternya biasa, H. Jadi bukan dari dada, teman-teman, tapi dari, kalau kita lihat nampak depannya itu dari sini. Ya, dari sini. Bukan dari tidak. Kalau begitu, teman-teman melafalkan H besar dari dada,
Nafas teman-teman pasti akan boros, teman-teman akan capek. Karena teman-teman melafalkan H besar bukan pada tempatnya. Faham? Jelas? Lanjut. Ya. Nah, seperti itu huruf H besar dilafalkan. Ya, jadi nggak perlu kita baca ayyuf'ala biha. Nggak, biasa aja. Biha. Ha, rasakannya dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada. Ya. Oke, lanjut lagi ya. H besarnya sama lagi ya, harokatnya baris atas. Ini insya Allah hurufnya huruf-huruf yang mudah, tapi walaupun mudah harus diperhatikan, bukan asal keluar. Ya. Nah, H besarnya berharokat baris atas. Saya pengen nanya nih sekarang, ya. H besar di sini termasuk ke dalam huruf tipis, huruf tebal. Dia dibaca tipis atau dia dibaca tebal? Komen deh di kolom komentar, ya. Boleh dijawab. Huruf yang tebal atau huruf yang tipis ya? Oke. H besar ya, H besar. Sip, mantap. Masya Allah, tidak ada yang terkecoh ya. Kenapa bukan huruf besar, bukan huruf tebal, teman-teman? Kan dianya hanya besar. H besar bukan tebal ya? Kan dia haknya hak besar. Nah, ini banyak yang suka terkecoh oleh diksi. Nggak ada hubungannya. Mau dia hak besar, mau dia hak kecil, bukan dilihat dari penamaan diksi besar kecilnya. Tapi ketika fathah dia kedengaran vokal A, vokal O gitu aja. Kalau vokalnya A dia berarti huruf tipis. Kalau vokal O atau seperti O dia berarti huruf yang sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, karena waktu dulu kita bahas itu banyak yang bilang saya sengaja kecoh, sengaja saya diksinya saya sampaikan ini haknya hak besar ya. Ingat besar, hurufnya huruf apa? Ketika saya bilang itu tebal lah, itu terkecoh, jangan terkecoh ya. Bagus, keren. Ya, maka di sini hak besarnya cukup kita baca dengan vokal A karena harokat baris atas, tipiskan pelafalannya dengan cara BM SS. Biha, jangan biha, nggak, bukan ha, tapi ha, tipiskan pelafalannya. Oke, paham? Jelas? Sip, lanjut lagi. Selanjutnya hak besarnya udah nih ya, Masya Allah. Baris atasnya udah juga ya, Masya Allah. Sekarang kita lihat, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, lalu dia bertegur sapa dengan huruf ini. Ada yang tahu nggak ini huruf apa? Yang warna hijau. Yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa? Ada yang tahu atau enggak? Boleh komen di kolom komentar ya. Ini huruf A, alif. Keren banget ya. Kalau ada baris atas, fathah, lalu dia bertegur sapa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat. Nah, ini kita baca, saya tulis dulu secara kaidah ya. Dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Adapun teman-teman yang menyebutkan ini mad asli pun boleh ya. Oke, sip. Nah, jadi kalau ada apapun hurufnya ya, apapun hurufnya, selagi fathah ketemu alif, dasarnya 2 harokat mad tabi'i. Maksudnya 2 harokat itu gimana? 2 harokat itu dia pelafalannya 2 kali, kita bisa ilustrasikan 2 kali ketuk boleh, atau 2 kali isyarat hitungan boleh, atau 2 kali ayunan boleh. Jadi dia gak cuman cukup, contoh di sini, la di sini, lam di sini berharokat fathah dibaca la, dia cukup dibaca 1 kali ayun atau 1 ketukan saja. Kenapa? Karena fathahnya gak ketemu sama alif. Contoh, ayyuf, ain juga sama, fathahnya gak ketemu alif, maka 1 kali ayun semua. Ayyuf'ala ala bi, tuh semuanya satu kali ayun. Karena apa? Karena nggak ada tanda panjangnya setelah fathah, yaitu alif. Nah, kalau di sini ini ada tanda panjangnya, yaitu apa? Alif. Alif itu disebut dengan huruf mad. Huruf mad itu huruf atau huruf maddiyah, yang dimana fungsinya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf yang berharokat fathah. Maka di sini 2 harokat berarti 2 kali ayun. Contoh, kita baca dari sini ya. Yuf'ala biha. Beda nggak? Yang ini 1 kali ayun. Ala biha. Ala biha. Paham? Jelas ya? Nah, Bang, tapi kalau saya 2 harokat itu saya mengilustrasikan bukan dengan ayunan, tapi dengan 2 kali ketuk boleh nggak? Oh, boleh, silahkan. Ya, dengan 2 kali isyarat jari boleh nggak? Oh, boleh, silahkan. Ya, gitu. Tapi bedakan 2 harokat itu bukan 2 detik ya.
Satuan waktu dari baca Quran itu harokat itu bukan detik. Karena kalau detik jam waktu itu temponya harus segitu terus. Maka kalau dua harokat itu sama dengan 2 detik, bacaan teman-teman temponya harus menyesuaikan dengan detik jam. Paham? Jadi harokat itu 2 harokatnya sepanjang apa sih? 4 harokat itu sepanjang apa sih? Disesuaikan dengan tempo bacaan Al-Quran kita. Semakin cepat tempo membaca kita, 2 harokatnya menyesuaikan menjadi cepat. Standarnya. Kalau misalnya kita baca Qurannya temponya lambat, maka 2 harokatnya menyesuaikan dengan standar lambatnya. Faham? Contoh. Tadi ayat yang tadi ya. Bihanya kita baca dengan tempo lambat, maka 2 harokatnya lambat. Yuf'ala biha biha yuf'ala biha. Kalau temponya cepat, ayyuf'ala biha, beda lagi. Nah itu ya, 2 harokat antar setiap kita. Kalau kita lagi baca masing-masing bisa saja berbeda, karena tempo kita beda-beda bacaannya. Makanya teman-teman suka ada yang nanya gini, Bang, kalau kori-kori itu kenapa bacanya panjang-panjang ya? Kayak kepanjangan bukan kepanjangan. Tapi kita yang belum tahu. Ya, kori-kori kenapa bacaannya 2 harokat itu kayak panjang banget? Karena tempo guru-guru kita tersebut membaca dengan tempo yang kadarnya tahqiq atau lambat. Faham? Yang sudah mulai faham boleh komen angka 1 lagi. Ya, saya tungguin nih. Ya, boleh komen angka 1. Alhamdulillah. Yang baru tahu ada, gitu teman-teman ya. Oke, jadi jangan saling menyalahkan. Oke. Nah, di sini kita temponya segimana? Temponya pelan aja karena kita lagi belajar. Ayyuf'ala biha, gitu. Ya, sip. Lanjutin lagi. Oke. Yo, dikit lagi deh. Masih ada waktu sedikit lagi deh. Ya, semoga sempat sampai akhir karena saya ada harus masuk ke talaki, nggak bisa terlalu lama nih karena harus berangkat juga nanti ya. Oke, biar keburu juga untuk talakinya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Perhatikan baik-baik. Ini huruf apa ya? Ini udah kita bahas tadi ya. Kita bahas singkat aja ya. Ini namanya huruf fa. Tetap kita bahas ya, tapi kita bahas secara lebih singkat. Ini namanya huruf fa. Jangan sampai teman-teman membaca huruf fa tertukar dengan huruf p, ya. Oke. Kenapa? Karena memang mereka fa tidak dilafalkan sebagaimana kita melafalkan p. Oke? Ini sip. Maka seperti apa? Ingat fa dilafalkan seperti apa? Kita senggol lagi sedikit huruf fa nih. Begini ya. Jadi huruf fa itu yang nempel, lihat. Ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah kita, tapi lihat area yang berwarna ungu. Jadi si ujung gigi seri atasnya itu disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basah yang area biru ini. Ketika teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, maka fa teman-teman pasti akan mengeluarkan nafas dan suara di saat yang bersamaan. Contoh, lihat, saya izin agak zoom nih, perhatikan. Bisa? Fa. Ayo ikuti. Fa. Ini saya udah begini-begini teman-teman nih, kepala saya nih. Ayo semangat ya. Fa, fa, fi, fu. Bisa. Yang suka berubah jadi huruf P, perhatikan. Fa, fi, fu. Oke, jelas? Nah, sekarang kenapa huruf fa seringkali tertukar dengan huruf P? Karena kalau huruf P yang nempel apa? Nih, kalau huruf P yang nempel adalah bibir atas dan bibir bawah. Sehingga kalau yang nempel bibir atas dan bibir bawah tidak akan keluar nafas. Nih, pa, pi, pu. Pa, pi, pu. Nggak bisa. Beda huruf. Harusnya fa, fi, fu. Nah, ada pertanyaan menarik. Yang giginya udah nggak ada, ujung gigi seri atasnya gimana? Beli gigi palsu. Ya enggak lah teman-teman. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, beribadahlah sesuai dengan kemampuan teman-teman yang paling maksimal. Kalau misalnya gigi seri atasnya udah nggak ada, misalnya sudah beristirahat terlebih dahulu gitu ya, ya sudah, lafalkan sesuai kemampuan, bunyinya disesuaikan dengan kemampuan. Fa, misalnya gitu ya, fa, nggak ada fa-nya, nggak ada f-nya, ya nggak apa-apa, tapi tetap lafal ngaji, tetap ngaji. Aduh, ada huruf fa nih, saya nggak akan baca huruf fa, nggak ada giginya, ya nggak gitu juga, tetap dilafalkan, ya, oke, sip, ya, nggak apa-apa, ya, oke. Ngepost gitu teman-teman ya.
Sip, jelas sampai sini nggak? Yang saya jelaskan bisa difahami? Ya, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Oke, sudah ya, mudah insya Allah. Fa-nya sama, konsepnya sama ya tuh. Baris atas, fathah vokal A. Baik, maka dia tipis fa. Fathahnya ketemu sama alif. Konsepnya sama. Fathah ketemu alif, baca 2 harokat. Matobi'i, berarti 2 harokat 2 kali ayun. Fa, nggak dibaca fa, nggak, tapi fa, faham, jelas. Sedikit lagi nih, tapi waktunya kita terbatas, ya. Yuk satu lagi deh ya, satu lagi huruf gak apa-apa ya, 2 huruf sisa terakhir kita lanjutkan nanti malam ya. Oke, nggak apa-apa ya, Bang nanggung iya, tapi saya ada kegiatan lain, ya biar keburu talakinya ya. Oke, teman-teman, ini huruf apa? Ada yang tahu? Ketika huruf ini belum berharokat, apakah nama hurufnya? Nama hurufnya adalah huruf qaf. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf qaf. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf qaf? Kita lihat dulu di sini. Huruf qafnya berharokat apa? Berharokat baris bawah. Oke. Sip. Nih, teman-teman, berarti kalau huruf berharokat baris bawah dibaca dengan vokal i ya? Oke, berarti qafnya kita baca menjadi vokal i, menjadi qi. Nah, sekarang teman-teman saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan qaf baris bawah suka bingung apa sih sebenarnya bedanya sama huruf kaf berharokat kasroh? Komen dong di kolom komentar, yang masih bingung komen angka 1. Yang ini dibacanya qi, yang ini dibacanya ki. Kok kayak hampir sama ya? Komen angka 1. Ya. Yang masih suka iya ya, qaf kasroh sama kaf kasroh hampir sama aja. Kadang-kadang misalnya ini kontennya ada di profil TikTok saya. Ya, paling baru. Ya, kita baca surah Al-Fatihah ayat ke berapa tuh? 6. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang kita bingung, kim. Apa bedanya qaf kasroh sama kaf kasroh? Nah, kalau qaf kasroh tertukar menjadi kaf kasroh, ini bukan kesalahan yang main-main, ya. Oke. Nah, kenapa? Karena tertukar antara qi dengan ki itu kesalahan yang besar. Tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain kesalahan yang besar. Kenapa? Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca, teman-teman sekalian. Ya, maka gimana huruf qaf agar tidak tertukar dengan huruf kaf? Ya, yuk kita kenalan sama huruf qaf. Cuman disclaimer dulu nih, kenapa huruf qaf itu mirip banget sama huruf kaf? Karena tempat mereka sama, keluarnya tuh sama dari titik yang hampir sama bahkan. Gimana ya? Kita kenalan sama huruf qaf dulu ya. Tadi huruf H besar sudah di buku kita ya, di buku Seru Hijaiyah saya. Oke, sekarang kita coba beranjak ke huruf qaf deh ya. Ke qaf dulu ya. Nih. Kita kenalan secara tekstual dulu, ya, secara konsep dulu, ya, dan jangan malas mempelajarinya, ya. Yuk kita baca. Setiap huruf hijaiyah punya makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf qaf? Yuk baca teksnya dulu yuk. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu dalam istilah tajwid disebut juga aqsal lisan, ya, yang disentuhkan ke bagian langit-langit yang teksturnya lunak saja. Oke, sekarang kalau nggak kebayang, lihat gambar di sini. Oke, inilah penampakan huruf qaf, ya. Buku tajwidnya belum launching ya, insya Allah bulan ini ya, doakan ya. Oke, jadi lihat, ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, yang disebut dengan pangkal lidah adalah ini, teman-teman sekalian. Lidah yang naik paling belakang, ini yang disebut pangkal lidah. Nah, tadi huruf qaf pangkal lidahnya nempel kemana katanya? Wal qafu aqsal lisani fauqu. Jadi, huruf qaf itu pangkal lidahnya, lihat khususnya titik berwarna putih di sini. Pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang warna merah di sini yang paling dalam. Nah, langit-langit ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Kenapa lunak? Karena teksturnya lunak. Kenapa? Karena dia daging langit-langit di bagian dalam. Betul nggak? Nah, semua pangkal lidah huruf qaf seluruhnya nempelnya ke sini. Tidak boleh ada yang menyentuh ke langit-langit depan di sini, karena langit-langit depan di sini ini langit-langit yang keras. Teksturnya keras karena ini tulang langit-langit. Oke? Jelas? Paham ya? Nah, jadi semua pangkal lidah nempel ke sini.
Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman pangkal lidahnya dia agak maju ke depan, contoh gambarnya adalah seperti ini. Lihat titiknya berubah ke antara langit-langit yang merah dan bagian depannya langit-langit keras. Di sini ini bukan huruf qaf lagi. Tapi dia berubah menjadi huruf apa? Dia berubah menjadi huruf kaf. Itulah kenapa qaf dan kaf seringkali tertukar. Kenapa? Khususnya qaf. Kaf itu jadi huruf qaf jarang, tapi qaf berubah jadi kaf sering. Kenapa? Karena kita melafalkannya kurang dalam, terlalu keluar. Jadi yang keluar adalah huruf kaf. Memang bedanya apa antara qaf dan kaf? Kalau qaf tidak keluar percikan nafas, ko, qi, ku. Kalau kaf karena agak keluar percikan-percikan nafas, ka, ki, ku. Faham sampai sini? Ya. Nah, ini pentingnya kita belajar pelan-pelan tuh ini. Biar ternyata selama ini bedanya di situ. Ya. Oke. Ko, qi, ku dengan ka, ki, ku. Ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa kenapa ya qaf saya masih keluar percikan nafas, makanya nanti dijelaskan di buku saya juga. Nih, kembali. Misalnya tadi huruf qafnya dalam kondisi berharokat ya. Nih, nanti dijelaskan pula di buku saya ke bagian huruf qaf berharokat dulu sebentar. Nih, lihat. Huruf qaf berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi, lihat poin satunya. Sering kali tertukar dengan huruf kaf karena keluar percikan nafas pada huruf qafnya. Dijelaskan dalam buku kita. Ya, kita jelaskan pula biar lebih jelas dengan apa? Dengan video pembelajarannya langsung dengan saya. Nah, gitu ya. Maka mohon doanya, semoga bukunya bisa cepat rampung. Oke, sip. Jadi itulah. Jadi ketika kita melafalkan huruf qaf, ya, kira-kira qaf di sini mana yang lebih tepat? Saatnya kita kuis, ya. Tadi sampai sana sudah mulai paham dulu nggak perbedaannya? Boleh komennya sudah mulai paham angka 1 deh. Yuk. Biar kita bisa mulai apa tuh namanya kuisnya. Biar kita bisa mulai evaluasinya. Boleh komen dulu angka 1. Ya. Oke. Sip, Masya Allah, barakallahu fikum, ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang kita coba latih. Kita coba cek ya. Kita coba cek kira-kira mana qaf kasroh yang lebih tepat di sini. Saatnya kuis. Saya kasih 2 jawaban. Dengerin dulu opsi jawabannya. Jangan sampai saya baru mencontohkan opsi yang satu teman-teman udah jawab. Walaupun teman-teman misalnya udah tahu, wah ini kayaknya bener nih. Enggak, kita langsung anulir. Udah, nggak jadi kuisnya kalau begitu. Biasakan tertib. Oke? Saya kasih dua opsi jawaban. Kira-kira di antara 2 jawaban itu mana qaf kasroh yang lebih tepat? Siap ya? Oke, perhatikan. Yang satu, perhatikan qaf kasrohnya. Fakirah, fakirah, fakirah. Yang kedua, faqirah, faqirah, faqirah. Terima kasih giftnya Bunda Latifah. 1 atau 2? Komen di kolom komentar. Komen di kolom komentar. 1 atau 2? Jangan nyontek. Kalau nyontek kertas ulangannya saya sobek. Waduh, ya kayak zaman-zaman dulu waktu SD tuh, SD SMP tuh. Ya. Sip, kita lihat jawaban terbanyak 1 atau 2. Kita lihat ya teman-teman ya. Bismillah. Waduh, sampai 500. Yang tersematkan nomor 2. Allahu Akbar, pada pinter. Ya, calon penghuni surga semua. Ya, ahlul jannah semua, ahlul Quran. Amin. Allahu Akbar. Betul, yang paling tepat adalah jawaban yang kedua. Barakallahu fikum. Ya. Kenapa yang satu nggak teman-teman pilih? Kan hampir sama. Yang satu fakirah, yang kedua faqirah. Bedanya apa? Karena yang satu dia dibaca ada itu mah kaf toh, yang satu tadi itu kaf. Makanya salah ya. Nah, nggak sama dong Ustadz. Iya. Sip, alhamdulillah kurang tebal. Iya. Ki itu kaf. Itu jawaban nomor 1. Salah. Salahnya salah besar. Ya. Paham sampai sini insyaallah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Sip. Jelas sampai sini? Paham? Jelas? Baik teman-teman sekalian. Baik. Kita baca dulu bareng-bareng boleh? Kita baca dulu bareng-bareng boleh nggak teman-teman? Kita baca ayatnya bareng-bareng. Ya. Oke, sip. Nah, nanti di sini kita akan masuk ke sesi talaki. Tapi sebelum ke sana teman-teman, saya pengen nanya,
Ada nggak di antara teman-teman ketika kita baca belajar bareng seperti ini, ingat tuh biasanya kita. Tapi ketika kita sendirian, kita mau khataman sendiri, tadarusan sendiri, tiba-tiba ngeblank, hurufnya lupa. Aduh, gimana cara bacanya ya? Aduh, hukum tajwidnya apa ya? Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, boleh komen angka 3. Saya pengen tahu. Ketika belajar bareng, ingat banget. Ketika baca lagi sendiri misalnya, baca, lupa, blank gitu. Boleh komen angka 3. Ya. Kita lihat, boleh komen angka 3. Banyak. Baik, ya. Oke, baik teman-teman. Saya ingin bertanya sekali lagi, siapa yang senang belajar bedah tajwid tapi belajar bedah huruf juga? Bukan cuma hukum tajwid, ya, tapi kita bahas hurufnya juga. Yang senang boleh komen angka 2 sekarang. Ya, yang senang boleh komen angka 2. Yang senang boleh komen angka 2. Ya. Coba, saya pengen cek dulu tuh. Oh, banyak, Masya Allah. Kalau misalnya, nanti sebelum kita masuk ke sesi talaki Al-Fatihah, ada Al-Quran yang dimana semuanya membahas bedah tajwid dan bedah huruf dalam satu Al-Quran, kira-kira teman-teman minat atau tidak? Tuh, kesalahan baca per hurufnya dibahas, ya. Terus ada gambar makhrajnya juga. Tuh, kira-kira minat nggak? Yang minat komen angka 1 sekarang. Ya, kalau minat boleh komen angka 1. Ya, tuh. Dalam satu Quran langsung ada bedah tajwidnya, contohnya banyak banget. Ya, pojok kanan halaman buat bedah tajwid, pojok kiri halaman buat bedah huruf, buat hatamannya ada kode tajwid, ada murotal Al-Qur'annya, dan ada terjemah perkata dan nafas pendek buat teman-teman yang nafasnya suka ngos-ngos kan, ada rest areanya. Boleh komen angka 1. Oke, yang minat tungguin, baca dulu, ya. Oke. Sip, kita baca bareng-bareng dulu. Siap. 1 2 3. Operator, ada operator? Operator aman? Oke. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Lagi, pelan-pelan. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Sekali lagi. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kita tutup dulu ya. Shadaqallahul azim. Sekarang masuk ke sesi talaki. Bunda ini dulu ya. Bunda Coren dulu, Bunda Coren. Ada nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Dengan Bunda siapa? Koren. Bunda Koren dari mana? Dari Padang Pak Ustadz. Dari Padang. Bunda Koren udah berapa lama ikut di live ini Bunda? Oh, alhamdulillah kira-kira habis lebaran Pak Ustadz. Habis lebaran ya, baik. Oh, berarti pada saat Ramadan belum ya? Belum ikut ya? Belum, tapi Belum. alhamdulillah banget Pak Ustadz, bantu banget. Alhamdulillah. Sudah mulai bosan belum Bunda? Alhamdulillah. Oh, belum Pak Ustadz. Belum ya. Semoga Allah terus istiqomahkan kita terus belajar dimanapun itu. Allah terus istiqomahkan kita untuk terus Amin, amin. gak ada rasa bosan untuk belajar dan dekat dengan Quran. Baik, Bunda Koren amin, ya dari mana tadi? Dari Padang. Padang. Padang ya. Baik, teman-teman yang menyimak, seperti biasa siap-siap kita akan talaki surah Al-Fatihah. Jadi talaki itu adalah di mana teman-teman membaca surah yang nanti kita minta. Nah, di sini kita talaki surah Al-Fatihah ya. Nah, nanti teman-teman sekalian membaca dan kita bantu simak. Kalau memang bacaannya sudah baik, kita yang belajar dari pelafalan teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya ada yang belum sempurna, kita yang izin bantu untuk mengingatkan apa yang kita ketahui, izin. gitu ya. Gitu. Ya, Jadi izin koreksi ya Pak Ustadz. iya Bunda Koren ya. Baik teman-teman, jangan lupa yang paling penting adalah baik untuk yang membaca Bunda Koren, baik yang teman-teman yang menyimak, jangan lupa hadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Karena yakinlah tidak semua muslim yang lisannya basah oleh kalamullah. Ya. Baik, sudah siap Bunda Koren? Insya Allah Pak Ustadz. Oke. Baik, silahkan dibaca dari ta'awudz atau isti'adzah terlebih dahulu. Silahkan teman-teman yang lain simak ya. Silahkan Bunda Koren. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, diulang sekali lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip. Lebih tenang lagi, tinggal diperjelas lagi. A'udzu bil, bi-nya jangan bil, tadi bil, bi. Tengah lidahnya diangkat. Lalu jim jangan keluar becek-becek nafas.
huruf jim nggak punya sifat hams, tapi dia sifatnya tidak mengalir nafas. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip. Sekarang coba diulang dari minasyaitonnya saja, Bunda. Minasyaitonir rajim. Oke. Nanti tinggal di huruf tebalnya. Coba Bunda lafalkan huruf to saja. To. To. Oke, sip. Oke, lanjut ke basmalahnya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama di bagian la dan ma dibaca berapa harokat, Bunda? 2 harokat. 2 harokat. Tadi Bunda masih terlalu kepanjangan. Jadi 2 harokatnya Bunda tadi masih terlalu kepanjangan. Bunda cukup lafalkan kalau masih bingung 2 harokat itu panjangnya segimana, diayunkan saja pelafalannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bunda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lahi. Bismillahi. Nah, gitu ya. Diayunkan. Lagi ya. Bismillahi. Bismillahirrahmani. Sekarang lafalkan full lagi ayat satunya, Bunda. Hati-hati. Saya izin tambahkan dulu sedikit. Mohon maaf, saya potong dulu. Di sin sukun jangan bismi, tapi bismi. Jangan bismi, semi. Ya, lagi Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bagus, panjang pendeknya bagus. Hak kecilnya kurang berbisik, Bunda. Ini hak kecil atau hak besar, Bunda? Hak kecil. Hak kecil, berarti nafasnya berbisik. Jadi kurang lembut. Tadi agak nanggung hak kecil Bunda. Jadi hampir kayak hak besar. Tapi saya tandai warna hijau saja karena masih ada hak kecilnya, cuman dia kurang kuat. Him, coba Bun. Him. Jadi pastikan ketika melafalkan hak kecil, Bunda nafasnya dibisikkan dulu aja biar kerasa oh itu hak kecil sudah keluar. Him, coba. Him. Coba ikuti saya Bun. Ha. Hi. Nah, ini masih kurang kuat yang kasrohnya. Fathahnya bagus lagi. Ha. Hi. Nah, jadi si kasrohnya hak kecil Bunda masih malu-malu. Fathahnya udah bagus. Coba ikuti saya Bun. Hu. Oke. Nah, itu juga. Jadi hak kecil fathah dan fathahnya udah bagus, tinggal kasroh dan domanya masih nanggung. Ya, si nafasnya. Oke, saya contohkan lagi nanti Bunda ikuti saya dulu ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sip ya. Bagian ini masih him, jadi masih kurang berbisik si hak kecilnya. Oke, lanjut Bun, ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip. Sekali lagi Bunda, bagus diulang. Alhamdulillah. Hati-hati. Lam sukun jangan alhamdu. Coba. Alhamdu. Jangan tapi alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ainnya tinggal pertama kita dari panjang pendek dulu aja. Jangan kepanjangan Bun, jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya kepanjangan. 2 harokat. Lagi Bunda, coba ikuti saya.
Rabbil alamin. Rabbil alamin. Sip. Lalu yang kedua di huruf ainnya bagus yang itu. Yang kedua nanti ainnya tinggal disempurnakan, jangan masuk hidung, masih a, masih sengau. Tapi nggak apa-apa karena itu bukan kesalahan yang besar. Lagi Bun diulang dari Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, nanti disempurnakan lagi ainnya di huruf ro, nggak apa-apa, huruf-huruf tebal tinggal ditebalkan lagi, jadi masih kurang tebal pangkal lidahnya. Coba Bunda lafalkan huruf ro gimana? Ro. Ro. Nah, jadi Ro. huruf tebal itu kenapa dia bisa tebal? Karena dia terangkat bagian pangkal lidahnya. Nah, jadi diangkat bagian pangkal lidahnya. Ro. 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 Nanti dilatih lagi ya. Oke, lanjut Bunda ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Maknya kepanjangan 2 harokat. Jangan lagi ya, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip. Tinggal di hak kecil juga alirkan nafasnya. Jangan jadi buru-buru. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, tapi diimanya jangan kepanjangan. Diayun. Makanya diayunkannya 2 kali ayun. Ikuti saya. Mani. Coba Bunda. Mani. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip. Lagi sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip. Him. Nah, Him. bisikan lagi dari tengah tenggorokan, karakter nafasnya berbisik. Him. 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 Nah, Him. ini harus dilatih hak kecil kasrohnya ya. Jadi hak kecil fathahnya bagus, kasrohnya belum ya. Lagi Bunda, Ar-Rahmanir-Rahim lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip ya, nanti dibiasakan maknya masih agak kepanjangan kadarnya. 2 harokat. Ar-Rahmani. Mani, jangan Ar-Rahmanir. Nah, itu masih bablas tuh sedikit. Lagi coba Bunda. Mani, coba. Mani. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Lagi bagus. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Sip, lafalkan full ayat ketiganya diulang Bun. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sip, nanti dilatih lagi ya. Bagus, ayat keempat. Maliki yaumiddin. Bagus, diulang, bagus. Maliki yaumiddin. Oke, bagus, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip. Coba Bunda kita latihan huruf ini ya. Bagian ini ya. Coba Bunda lafalkan bagian ini aja, saya tunjuk. Na'budu. 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 Nah, jadi ketika Bunda melafalkan ain sukun ya, jangan buru-buru monyong. Ketika ain masih di ain, jangan buru-buru karena Bunda pengen melafalkan bu. Jadinya si ainnya udah masuk ke ba. Enggak, tapi na'budu. Coba lagi Bunda. Na'budu. Nah, jadi si ainnya tipis. Na'budu. Nah, sekarang Bunda tinggal tekan lagi sedikit tengah tenggorokannya. Na'bu. Coba. Na'bu. Bagus. Sip, nggak apa-apa, itu masih tebal tapi sudah lebih bagus lagi. Na'budu. Na'budu. Sip, lagi. Na'budu. Na'budu. Sip, sekarang coba kita lafalkan lagi. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Bagus. Iyyaka na'budu.
Iyyaka na'budu. Oke, tapi di huruf kaf dan nanya jangan kana biasa dulu baru masuk ain ya. Iyyaka na. Jadi kananya biasa dulu, jangan karena ada mempersiapkan ain jadinya ka dan na-nya di kana enggak. Iyyaka na'budu. Coba. Iyyaka na'budu. 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 Jadi coba Bunda lafalkan ain gimana? Sip ya. Jadi ain Bunda udah bagus, cuman masih masuk hidung. Gak apa-apa. Lagi. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Oke, sip. Lafalkan lagi ayat ke-5-nya, Bun. Coba full. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip. Sekarang kita fokus di kalimat ini, Bunda. Coba Bunda lafalkan lagi bagian yang saya tunjuk tadi, Bun. Nasta'in. Sip. Di huruf sin nggak boleh s-nya putus. Antara s dengan ta harus ngalir terus. Nasta. Coba Bunda. Nasta. Ya, jadi s-nya pastikan terus jalan. Lagi, Bun. Nasta. Nasta. Jangan nasta, ya, s-nya jangan terhenti. Nasta. Nasta. Sip. Nasta. Sip. Sekarang nasta'in. Nasta'in. Sip. Di sini jangan sampai huruf ainnya masuk ke huruf ta. Ta-nya clear dulu baru masuk ain. Coba Bunda ikuti saya. Nasta. Nasta. Ain. Nasta'in. Nasta'in. Nah, itu Bunda ketika melafalkan ta-nya udah ada ain. Nasta, bukan ta. Nasta. Coba Bunda ikut saya. Nasta. Nasta. Nah, tanya yang itu. Jangan ada ain dulu. Nasta'in. Coba. Nasta'in. Nah, lagi. Nasta'in. Nasta'in. Sip. Ta. Ta. Nasta'in. Nasta'in. Sip, lebih bagus. Sekarang coba baca dari iya, dari awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit lagi, masih ada ta. Jangan ta. Jangan dulu ainnya masuk ke ta. Lagi Bunda. Saya contohkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, masih ada ta'in, gak apa-apa. Nanti dilatih lagi. Lanjut ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Si huruf lamnya kadarnya terlalu cepat. Jadi karena tempo Bunda lambat, maka L-nya jangan tiba-tiba nyepetin, Bun. Ihdinas siratal Nah, itu L-nya yang belum kadarnya belum tuntas. Sesuaikan dengan tempo. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. C, bagus lamnya. Di bagian sin jangan putus mustaqim, jangan putus. Di bagian H besar sukun jangan ihdina, tapi ihdina. Coba. Ihdina. Nah, selanjut lafalkan lagi full Bunda ayatnya, coba diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Sip. Oke, sekarang Bunda lafalkan huruf ini. Si. Lagi. Si. Nah, pastikan dia sisanya jelas ya. Kayak sama huruf S, tapi dia pangkal lidahnya diangkat karena dia tebal. Si. Coba Bunda. Si. Nah, Si. Pak, tapi jangan jadi C, jangan E. Si.
Tengah lidahnya diangkat ketika vokal I, tapi ketika S-nya itu lidah bunda dorong ke dalam, kayak lagi mau nelan sesuatu. Sli. Si. Nah, lagi, jangan nanggung-nanggung, dorong lagi ke dalam lidahnya. Sli. Si. Nah, dikit lagi tuh sebenarnya. Udah bagus tuh, cuman masih kurang kuat sedikit lagi. Sli. Si. Nah, oke, sudah lebih bagus. Nah, sekarang coba bunda lafalkan ihdinasli. Ihdinasy. Nah, jangan jadi shin. Nah, yang tadi bunda lafalkan itu shin. Yang naik tengah lidah jadinya shin. Nah, jangan ihdinasy. Yang tadi sli. Si. Nah, yang didorong lidah dalam bunda, bukan naikin tengah lidah, didorong lidah dalam. Sli. Si. Nah, ihdinasli. Ihdinasy. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Sip. Nanti dipelajari lagi bagian-bagian tadi. Sin masih tadi agak putus. Shad tinggal disempurnakan. H besar jangan sampai ih. Tapi yang akhir udah bagus. Lanjut bunda ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sip. Diulang lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus, lanjut. Coba maaf bunda, saya minta tolong diulang sekali lagi dari siratal lagi sekali lagi bun, maaf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, shadnya tinggal dikuatkan sedikit lagi bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, coba. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Oke, bagus. Ya, tinggal nanti diluaskan saja lagi sedikit lagi dari ghairi bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Ghairi. Nah, ini bunda coba ikuti saya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Lagi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Oke. Bunda, ini huruf ghain bunda masih kurang jelas. Makhrajnya jadi masih maudu. Huruf ghain itu makhrajnya di mana bunda? Yang bunda tahu. Tempat keluarnya di mana? Huruf ghain. Tahu nggak bunda? Huruf ghain itu dilafalkan dari tenggorokan paling luar. Ya, dekat sama pangkal lidah, cuman bukan di pangkal lidah makhrajnya. Ya. Nah, dia harus jelas. Mau. Nah, itu makhraj huruf ghain. Jadi jangan ngawang mau itu sedang tidak jelas makhrajnya. Yang bunda lafalkan harusnya dari tenggorokan paling luar atau paling atas, ya. Atau ujung tenggorokan di sini. Ya, di sini, Bun. Ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi. Jangan ma-nya tipis dulu, baru ghainnya tebal. Maghdubi. 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 Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Oke, nanti latih lagi huruf ghainnya. Ghairil maghdubi. Coba lafalkan lagi full bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Oke, amin. Bunda nanti tinggal sempurnakan huruf dot. Bunda tahu huruf dot makhrajnya di mana? Tempat keluarnya? Tahu Pak Ustadz, lidahnya di gigi geraham. Lidah yang mana tuh? Cuma Yang belum yang bisa. lidah mana tuh yang di gigi geraham Bunda? Tepi lidah. Ya, sip. Samping lidah, tepi lidah boleh. Ke gigi geraham. Yang kiri, yang kanan, Bunda? Kalau saya biasanya kedua-dua lidah Pak Dua lidah, Ustadz, oke. tapi belum bisa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Insya Allah yang penting belajar. Coba Bunda, lafalkan huruf dotnya. Do. Do. Nah, sip. Do. Masih kagok, nggak apa-apa. Lagi, do. Ya. Do. Sip, nggak apa-apa. Sekarang coba lafalkan. Waladhdallin. Coba. Waladhdallin. Sip. Nanti Bunda tinggal latih lagi huruf dotnya, nggak apa-apa. Biasakan dulu makhrajnya, baru nanti masuk ke sifat-sifatnya. Jadi huruf dot Bunda tadi masih kagok tapi nggak apa-apa ya. Tapi yang penting Bunda udah tahu nempelnya di mana, makhrajnya di mana, seperti apa dia dilafalkan. Lalu dia jangan sampai terputus suaranya. Walad do, harusnya nya itu jalan. Walad do, walad do, walad dolin. Nah tadi Bunda masih terputus huruf dotnya. Oke, gitu ya Bun ya. Oke. Ntar Bunda, Ya. ntar difoto dulu Bun. Banyak salah, Difoto dulu. banyak salah ya Pak Ustadz. Apa? Banyak salah ya. Nggak apa-apa. Banyak salah mah nggak masalah. Yang bermasalah yang nggak belajar, ya itu bermasalah. Ya, oke Bunda difoto dulu bagian-bagian yang tadi sempat saya izin tambahkan. Silahkan. Nah, Tunggu dulu Pak Ustadz. ya di screenshot dulu. Udah, sip. Sudah? Udah. Nah, itu ya Bun ya yang bisa saya bantu tambahkan ya. Makasih banyak ya Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Sehat-sehat Bunda Koren ya. Semoga Pak Ustadz, keluarga Pak Ustadz, orang tua Pak Ustadz, guru-guru Pak Ustadz diberi kesehatan, keberkahan ilmunya. Saya terbantu banget Pak Ustadz. Ini pertama kali saya talaki. Iya, nanti harus talaki lagi berarti Bunda. Kalau Bunda lagi santai berarti Bunda boleh talaki lagi di pekan depan. Mulai hari Senin Bunda boleh antri lagi. Oke? Ya, Insya Allah ya Pak Ustadz. Oke. Saya belajar ngajinya dulu waktu masih kecil-kecil, masih SD. Habis itu nggak pernah belajar ngaji lagi. Ini baru lagi. Masya Allah, semoga diistiqomahkan. Jangan hanya mengejar hasil tuh Allah pasti udah siapkan kok. Cuman kita nikmati prosesnya itu. Prosesnya itu yang justru menjadi cerita kita sama Quran tuh gimana sih perjuangan kita melafalkan huruf dot, perjuangan kita melafalkan huruf ro, perjuangan kita itu yang jadi cerita. Hasil mah Allah udah siapkan. Allah mau kita nggak belajar, Allah kasih hasil pun bisa. Tapi mana pembuktian kita di hadapan Allah? Mana nanti cerita kasih kita sama Qurannya yang mana? Gitu. Jadi nggak masalah. Hasil itu gimana Allah. Yang penting kita berikhtiar. Ya. Tuh. Satu lagi nih saya sudah di chat istri saya. Nah gitu ya Bunda ya. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, satu lagi. Nah nanti teman-teman yang pengen belajar Al-Fatihah seperti ini, nanti kelasnya ada. Cuman kalau kelasnya belum, nanti kita persiapkan setelah buku launching. Paling yang waktu terdekat itu, siapa tahu teman-teman pengen belajar Al-Fatihah seperti ini satu-satu sambil mempersiapkan keberangkatan umroh. Jadi sambil umroh tuh nanti ada pembahasan tahsin Al-Fatihahnya langsung dengan saya satu orang. Ya, pada saat umroh dan sebelum keberangkatan. Yang mau info detailnya komen angka 1. Ya, sebelum saya masuk ke sesi talaki satu lagi nih. Boleh komen angka 1. Bulan Juli nanti tanggal 5 sampai 14 10 hari. Ya, umrohnya. Sebelum keberangkatan, 2 pekan sebelum keberangkatan, itu kita udah belajar Al-Fatihah satu orang seperti ini. Lewat online. Jadi sebelum keberangkatan udah belajar, ketika keberangkatan kita belajar lagi langsung tapi di Tanah Suci Haram. Komen angka 1 ya. Oke, nanti tungguin sampai akhir. Yang mau masuk grup tungguin sampai akhir. Satu lagi ya. Nih sudah di chat istri ya. Ini sekarang harus berangkat teman-teman. Oke. Sip. Baik. Bunda Caya terakhir ya. Tungguin yang tadi mau masuk grup. Dan tungguin buat teman-teman tadi. Juli masih agak panas. Gitu. Tapi nggak apa-apa teman-temannya diadamin pakai baca Quran. Ya, diadamin pakai surah Al-Fatihah nanti. Baik, assalamualaikum Bunda Caya, ada? Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terakhir talaki udah lama ya?
Udah berapa minggu. Udah berapa minggu ya? Oke, ini dapat kesempatan laki lagi ya. Diambil ya, Bun? Ambil, memang harus nunggu nih. Oke, baik. Tadi yang nanya umroh biayanya berapa? Nanti di akhir ya. Ditungguin makanya sampai akhir. Oke, baik Bunda sudah siap insya Allah? Insya Allah. Insya Allah. Baik teman-teman yang masih menyimak silahkan disimak baik-baik ya. Kita sama-sama belajar. Oke, baik silahkan Bunda dilafalkan dari ta'awudz terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sip, bagus, Masya Allah. Lanjut basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bagus. Mantap, Masya Allah. Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Bagus. Mohon maaf lagi diulang Bunda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sip, bagus Bunda. Bacaan Bunda bagus, aman dan sopan. Jadi maksudnya nggak berlebihan. Bagus, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, maknya kepanjangan Bun, hati-hati. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jelas semua. Bagus. Aman. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, diulang lagi, Bun. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tinggal jangan toqim. Tapi huruf tipis huruf tebal, Bun. Tipis. Ya, tadi Bunda to, jangan to, tapi ta. Ya, lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bagus. Lanjut. Siratal ladzina salah, maaf. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus. Diulang lagi. A yang ini jangan on, tapi a. Sirat tipiskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba Bun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus, insyaallah. Ghairi? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, diulang lagi sekali Bun. Mohon maaf. Tadi agak ini terdistraksi sedikit. Ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus Bunda, coba diulang waladdolinnya. Waladdallin. Sip. Itu Bunda ditekan di ujung lidah atau di samping lidah dotnya? Samping lidah. Sip. Oke, berarti sudah betul. Sebelah Ya sudah. kiri. Sudah Bunda, aman ya. Bacaan Bunda dari apa yang saya dengar sudah sangat aman, dalam arti nggak berlebihan ya, apa adanya dan bagus. Ya tinggal tadi bagian ini Bunda. Ma jangan kepanjangan. Lalu apa lagi tadi? Musta, jangan mustaqim, jangan taqim, tapi lidahnya rileks, rongga mulutnya buka mustaqim, ya. Ya Ustaz. Udah. Ya, Bunda juga sering talaki di Mang Sabron ya, di Ustadz Sabron ya.
Iya, semuanya saya ikutin. Iya, Ustaz. ikutin Bunda ya. Nah, jadi teman-teman yang sering talaki bukan cuma di sini, ikuti talaki dimanapun di live ya. Yang buka talaki ikut. Karena nanti dengan teman-teman terbiasa talaki, itu orang-orang yang biasa latihan dan talaki. Jadi bukan latihan hanya sendiri, tapi talaki biasanya terdengar bacaannya beda. Nah, gitu ya Bunda Caya ya. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, bacaannya udah bagus, tinggal tadi sedikit-sedikit aja dan terus dilatih biar si lidahnya makin si mulut dan rahang lidahnya tuh makin rileks. Ya, makanya kenapa kalau kita lihat orang-orang di Mekah, imam Mekah tuh bacanya nggak lebih terlihat ringan karena udah biasa. Kalau di kita itu lebih terasa lebih kaku, kenapa? Karena belum terbiasa aja. Cuman kalau udah terbiasa bacaan kita pun insya Allah akan seperti beliau-beliau itu. Ya, makanya biasakan terus biar lidahnya, mulutnya, rahangnya itu lebih rileks, lebih nggak kaku. Nah, gitu ya Bunda ya. Iya, ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Bunda udah bagus bacanya, tinggal terus dijaga ya. Screenshot dulu betul. Nih, ini aja, screenshot itu ada yang ngingetin, Masya Allah, bener, Masya Allah. Tuh. Ini dua hal ini aja kok Bunda, ayat 6 dan 7 ya. Ayat 3 dan 6 ya. Iya. Ustaz. Ya nih yang bagian warna hijau. Udah Ustaz. Udah? Udah. Alhamdulillah. Gitu Bunda ya. Ya Ustaz. Iya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.